Halo guys, selamat datang lagi di channel Manhwa Deva. Langsung saja masuk ke ceritanya. Kita dilihatkan terdapat sebuah novel web bertema kelangsungan hidup yang langsung tidak terkenal dan tidak mempunyai pembaca lain. Karya agung yang diabaikan. Tajuk novel itu ialah 3 cara untuk bertahan hidup di dunia yang hancur. Walaupun cerita itu sebuah karya agung, setiap episode yang dimuat naik, hampir semuanya hanya mendapat satu jumlah tontonan saja. Setia membaca selama 10 tahun. Novel yang sangat panjang ini mempunyai jumlah keseluruhan sebanyak 3.149 episode dengan purata tontonan sekitar 1,9 sahaja bagi setiap bab. Pembaca tunggal, MC utama merupakan satu-satunya pembaca yang sangat setia dan mengambil masa lebih daripada 10 tahun untuk menghabiskan pembacaan novel itu sehingga ke episode yang terakhir. Dunia sebenar mula berubah. Pada hari dia selesai membaca episode terakhir tersebut, semasa berada di dalam kereta api bawah tanah, satu kejadian aneh dan menakutkan tiba-tiba berlaku secara mengejut. Kemunculan raksasa gergasi. Suasana menjadi kucar-kacir apabila makhluk-makhluk asing serta raksasa yang ganas mula muncul dan menyerang manusia di dunia nyata. Malapetaka dunia nyata, tragedi dan kemusnahan yang dahsyat mula melanda, menyebabkan orang ramai bertempiaran lari dalam keadaan panik. Novel menjadi kenyataan. Dia menyadari bahwa segala kejadian buruk, latar tempat, dan sistem apokalips yang sedang berlaku itu adalah jalan cerita yang sama persis dengan novel yang dibacanya selama ini. Keadaan di dalam kereta api menjadi semakin tegang apabila muncul satu makhluk kecil berbulu dan bertanduk yang menandakan bermulanya permainan kelangsungan hidup yang kejam bagi semua manusia. Dunia novel menjadi kenyataan. Segala perkara, peraturan, dan malapetaka yang dahulunya hanya wujud di dalam bait-bait tulisan novel web tersebut, kini secara rasminya telah bertukar menjadi realiti yang sebenar. Kemunculan watak utama novel. Dari kawasan tinggi yang menyaksikan kemusnahan kota, kelihatan kelibat Yu Jung Hyuk, yaitu watak utama sebenar di dalam novel 3 cara untuk bertahan hidup di dunia yang hancur, bersama seorang kanak-kanak bernama Gilyong. Pertempuran sengit bermula. Suasana dunia baru ini terus dicemari dengan bunyi dentuman senjata yang kuat hasil daripada pertempuran jarak dekat yang sangat sengit demi kelangsungan hidup. Impak serangan yang dahsyat. Pertarungan yang berlaku menghasilkan letupan tenaga yang luar biasa sehingga mampu menghancurkan permukaan tanah dan mencetuskan impak kemusnahan yang sangat besar di kawasan sekeliling. Pertarungan sengit terjadi di tengah puing-puing bangunan yang hancur. Karakter utama yang mengenakan rompi pelindung abu-abu menahan serangan senjata musuh dengan sekuat tenaga hingga menimbulkan percikan api dan efek suara keras. Musuh yang terkejut hanya bisa bergumam, "Kau?" Suasana semakin tegang, diperlihatkan fokus visual pada mata sang musuh yang tajam namun menyiratkan rasa tidak percaya dan kewaspadaan tinggi melihat kekuatan karakter utama. Dalam benturan senjata yang sangat dekat, musuh berteriak dengan penuh emosi dan rasa penasaran yang besar. Siapa sebenarnya kau? Fokus visual kemudian beralih ke mata sang karakter utama. Tatapannya terlihat tenang, namun penuh misteri, dengan sedikit keringat dingin yang mengalir di wajahnya. Kedua petarung tersebut kembali saling menerjang dan menebaskan senjata mereka dengan kecepatan tinggi, menciptakan benturan keras yang menghasilkan suara dentingan nyaring. Setelah benturan tersebut, karakter utama berdiri dengan posisi siap bertarung kembali. Ekspresi wajahnya tampak dingin dan sangat serius di tengah kepulan debu. Panel terakhir memperlihatkan bagian bawah wajah karakter utama yang tiba-tiba menyunggingkan senyuman tipis dan misterius, seraya menggantung jawabannya dengan berkata, "Aku." Lanjut ke masa sekarang. Cerita dimulai dengan pengakuan dari karakter utama bahwa dirinya adalah satu-satunya pembaca yang mengetahui akhir cerita dari dunia ini. Karakter utama baru saja menyelesaikan bab terakhir dari web novel favoritnya yang berjudul 3 Cara untuk Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur, karya penulis LTS 123. Di akhir bab, sang penulis memberikan pesan penutup yang berbunyi, "Kenyataan bahwa Anda yang sedang membaca ini akan bertahan hidup." Melihat notifikasi bahwa itu adalah episode terakhir, ia sempat terkejut, tidak percaya dan terus memastikan di ponselnya apakah novel yang menemaninya selama ini benar-benar sudah tamat. Sambil terus menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong, ia berada di dalam gerbong kereta komuter yang sedang berjalan. Karakter utama kemudian memperkenalkan dirinya kepada pembaca dengan kalimat singkat, "Aku Dokja." Ia menceritakan bahwa 8 dari 10 orang selalu salah paham ketika ia memperkenalkan diri.
orang-orang sering mengira namanya berarti anak tunggal. Sembari menunjukkan kartu namanya sebagai karyawan bernama Dokja Kim, ia menjelaskan makna asli di balik namanya. Ayahnya memberikan nama tersebut dengan harapan agar ia tumbuh menjadi lelaki yang kuat meskipun harus hidup sendirian. Berkat nama pemberian ayahnya, ia menjalani hidup biasa-biasa saja sebagai seorang laki-laki lajang yang kesepian. Ia merupakan lulusan universitas pinggiran yang saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak di sebuah perusahaan afiliasi dari perusahaan besar. Dokja memiliki hobi membaca web novel di ponsel pintarnya, setiap kali melakukan perjalanan pulang kerja menggunakan kereta bawah tanah. Namun, perjalanan pulang pada hari itu terasa agak berbeda dari biasanya. Pertemuan tak terduga. Saat sedang asyik membaca, fokus Dokja teralihkan oleh kedatangan seseorang yang tiba-tiba berdiri di dekatnya. Sosok tersebut ternyata adalah Sangah Yu, salah satu rekan kerja populer yang berasal dari tim HRD di kantornya. Mereka berdua saling menyapa dan terkejut karena bertemu di kereta yang sama. Sangah Yu kemudian duduk di sebelah Dokja dan bercerita dengan riang bahwa hari ini dia merasa beruntung karena kepala divisinya sedang pergi berbisnis ke luar kota. Berada dalam jarak yang sangat dekat membuat Dokja sempat salah fokus karena mencium aroma wangi dari Sangah. Dokja pun membatin, merasa tidak percaya bahwa dirinya bisa kebetulan bertemu dan duduk bersebelahan di subway dengan orang paling terkenal di kantor mereka. Begitu populernya Sangah, para pria dari berbagai divisi selalu mengantre untuk mengantarnya pulang setiap hari. Karena itu Dokja merasa heran melihat Sangah berada di dalam subway. Saat ditanya apakah biasanya ia juga naik kereta, Sangah menjelaskan bahwa sepedanya baru saja dicuri orang. Melihat senyuman Sangah dari dekat, Dokja mulai paham mengapa banyak pria di kantor terpesona padanya. Namun, Dokja langsung menepis pikiran itu dan membatin bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan dia. Bagi Dokja, Sangah adalah manusia yang hidup di genre yang sangat berbeda dengannya. Dokja kemudian memberikan petunjuk kepada pembaca bahwa alasan perjalanan pulangnya hari ini terasa sangat berbeda, bukan hanya karena ia kebetulan bertemu dengan Sangah di kereta. Kejadian lucu belajar bahasa. Perbedaan genre itu semakin terbukti saat Sangah dengan polosnya belajar bahasa Spanyol di dalam kereta. Sangah menyebutkan sebuah kalimat dan mengira artinya adalah tolong pinjamkan uang, membuat Dokja terheran-heran dalam hati dan membatin, dia mau pakai kata itu di mana coba? Di dalam sebuah kursi kereta, berkata kau sangat rajin ya. Yu Sangah pun bertanya balik, kalau kau serius, kamu baca apa? MC pun memperlihatkan sebuah HP rekan kerjanya, melihat dan bertanya apakah itu sebuah novel. Pria tersebut merasa gugup dan dengan berdalih bahwa ia sedang sambil belajar bahasa Korea. Rekan kerjanya yang ceria kemudian bertanya tentang pengarang novel favorit MC tersebut, sembari menyebutkan nama penulis terkenal seperti Raymond Carver dan Han Kang. MC hanya bisa mengiyakan dengan canggung sambil tertawa kecil dalam hati, berpikir bahwa rekannya tidak akan pernah tahu nama pengarang aslinya, bahkan jika ia memberitahukannya. MC mengakui secara jujur dalam hatinya bahwa ia memiliki sebuah hobi yang biasa ia lakukan di kereta bawah tanah saat perjalanan pulang kerja, yaitu membaca web novel. Meskipun ia merasa sedikit malu untuk menceritakan hobinya ini kepada orang lain, rutinitas harian yang membosankan itu terasa sangat berbeda hari ini. Di layar ponselnya terlihat daftar novel favoritnya, termasuk novel legendaris berjudul 3 Cara untuk Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur, karya penulis LTS 123, yang memiliki total 3.149 episode. Novel fantasi 3 Cara untuk Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur tersebut telah setia ia baca setiap hari selama 10 tahun penuh. Namun, hari ini menjadi momen yang sangat emosional baginya karena novel panjang yang menemani separuh hidupnya itu akhirnya resmi berakhir sepenuhnya hari ini. Pria tersebut menyadari bahwa orang lain mungkin menganggap tamatnya sebuah novel adalah hal sepele yang tidak penting. Namun, bagi dirinya, novel 3 Cara untuk Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur ini sangatlah spesial. Aku membaca novel ini sejak kelas 3 SMP. Saat aku dibully oleh berandalan di sekolah, saat aku sialnya terpilih secara random untuk ditempatkan di tentara barisan depan. Dan sekarang saat aku bekerja sebagai karyawan kontrak di afiliasi perusahaan besar setelah pindah kerja berkali-kali. Sial, cerita ini sampai di sini saja. Intinya, nggak ada kenangan yang bagus ya. Keputusasaan sebuah dunia berakhir dan kepuasan melihat akhir dari dunia itu. Hari ini adalah hari di mana epilog TCBHDH diposting.
Karakter utama sedang berada di dalam kereta sambil mengenang sebuah novel fantasi sangat panjang yang memiliki 3.149 episode. Novel tersebut telah berjalan selama lebih dari 10 tahun, menemaninya tumbuh dari kecil hingga dewasa. Novel tersebut sangat sepi peminat. Jumlah pembaca di episode pertama sekitar 1.200-an, lalu merosot tajam menjadi 20 di episode 10 dan tersisa 12 pembaca di episode 50. Setelah itu, jumlah pembacanya selalu konsisten, hanya satu orang. Dokja pun merasa novel itu seperti cerita yang ditulis khusus untuknya. Saat novel tersebut tamat, Dokja menuliskan komentar tulus berisi ucapan terima kasih dan menyatakan bahwa ia menantikan bab epilognya. Ia sebenarnya ingin memberikan donasi uang kepada sang penulis, namun karena kondisi ekonominya sendiri sedang sulit, ia hanya bisa mendukung lewat kata-kata. Dokja teringat bahwa ia pernah mencoba membuat postingan rekomendasi agar orang lain mau membaca novel tersebut. Sayangnya, niat baiknya justru dihina oleh netizen lain yang menuduhnya sebagai penulis yang sedang cari perhatian. Lamunannya kemudian terbuyarkan saat seorang rekan kerja perempuan memanggil namanya. Dokja, rekan kerjanya tersebut mengajak mengobrol dan mengingatkan bahwa tidak terasa sudah 1 tahun penuh berlalu sejak mereka berdua pertama kali masuk ke perusahaan tersebut. Merasa canggung karena tertangkap basah sedang melamun, Dokja langsung berniat untuk mengalihkan topik pembicaraan. MC merasa malu dan panik ditanya begitu. Pria tersebut tersadar dan ingat bahwa rekan kerjanya yang bernama Sangah baru saja naik pangkat menjadi karyawan tetap berkat performa kerjanya yang diakui bulan lalu. Berlatar di dalam kereta, Dokja meminta maaf kepada Sangah karena terlambat mengucapkan selamat atas promosinya. Dokja sempat bergumam sambil tertawa kecil bahwa dia mungkin harus lebih rajin belajar bahasa asing juga seperti Sangah. Sangah dengan rendah hati menjawab bahwa masih ada evaluasi performa kerja lainnya yang harus dihadapi. Melihat kehebatan Sangah, Dokja membatin bahwa meski dia benci mengakuinya, Sangah memang sangat keren. Dia merasa jika dunia ini adalah sebuah novel, orang seperti Sangahlah yang sudah pasti ditakdirkan menjadi pemeran utamanya. Dokja melanjutkan pemikiran pasrahnya, menganggap sudah sangat wajar jika Sangah diangkat menjadi karyawan tetap. Sementara masa kontrak kerja dirinya sendiri justru akan segera berakhir. Suasana melankolis tersebut terputus saat Sangah tiba-tiba memanggil namanya dengan ragu. Anu, Dokja. MC yang merespons dengan berkata, ya, orang tersebut kemudian berkata dengan ragu, kalau tidak keberatan, saya akan memberitahu aplikasi yang saya pakai. MC tampak menatap lurus ke depan dengan serius sambil membatin dalam hati, seandainya genre hidupku berbeda. Sorotan tertuju pada seekor belalang di dalam wadah transparan. Karakter utama melanjutkan pemikirannya. Jadi, kalau genre hidupku bukan realita, memperlihatkan suasana di dalam gerbong kereta di mana seorang anak kecil duduk membawa wadah berisi banyak belalang, serangga tersebut, dan membawa jaring penangkap diapit oleh penumpang lain yang sibuk dengan ponsel mereka. Narasi berlanjut, tapi fantasi. Kamera menjauh memperlihatkan karakter utama yang mengenakan setelan jas kerja duduk di dalam kereta di samping rekan kerjanya. Dia menutup pemikirannya dengan pertanyaan besar, apa aku bisa jadi pemeran utama? Suasana di dalam gerbong kereta bawah tanah yang mendadak berguncang hebat diiringi efek suara keras. Di tengah situasi tersebut, seorang wanita bernama Sangah mencoba berbicara atau menawarkan sesuatu. Namun dipotong oleh rekan kerjanya, Dokja, yang berkata, nggak usah Sangah. Hal ini membuat Sangah kebingungan. Dokja bergumam di dalam hatinya bahwa ia sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, satu hal yang pasti ia ketahui adalah aplikasi membaca novel yang ada di ponselnya tidak akan berguna lagi, bahkan jika ia memberitahu orang lain. Dokja menyadari situasi ganjil ini menandakan bahwa genre kehidupannya saat ini telah berubah total menjadi sebuah realita yang sudah sangat jelas di depan mata. Dalam narasi batinnya, Dokja merenung bahwa di dalam genre kehidupan yang baru ini, dia bukanlah seorang pemeran utama, melainkan hanyalah seorang pembaca. Ia juga mengatakan kepada Sangah bahwa sebagai seorang pembaca, mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Sangah tertegun mendengarkan perkataan tersebut, sambil menatap kakinya dan merenungkan kembali ucapan Dokja tentang kehidupan seorang pembaca. Di tengah situasi yang mulai mencekam, Sangah memuji perkataan MC dengan mengatakan bahwa apa yang diucapkannya adalah hal yang sangat bagus. Mendengar hal itu, MC sempat terkejut dan bingung.
Terinspirasi dari ucapan tersebut, Sangah menyimpulkan bahwa ia juga harus memiliki jalannya sendiri yang ia sebut sebagai kehidupan Sangah. Dokja yang melihat responnya hanya bisa merespon heran. Dengan penuh semangat, Sangah bertekad untuk fokus pada kehidupannya sendiri dengan mengikuti contoh dari Dokja. Sementara itu, Dokja membatin dalam hati bahwa yang terpenting adalah Sangah akhirnya bisa menjadi diam tenang. Handphone milik sang karakter utama tiba-tiba bergetar dan berbunyi tanda ada pesan masuk saat ia sedang berada di perjalanan. Karakter utama terkejut dan bertanya-tanya dalam hati saat melihat ada pesan baru yang masuk di mana situasi saat itu membuatnya merasa tidak tenang. Ia membuka pesan tersebut yang ternyata dikirim oleh pengguna bernama TLS123 dengan isi pesan singkat, "Terima kasih." Karakter utama langsung terkejut dan berkeringat dingin karena menyadari sesuatu, lalu bergumam apakah pengirim tersebut adalah pengarang dari web novel. Karakter utama kemudian membalas dengan bertanya, "Author," lalu sang pengirim membalas lagi dan menyatakan bahwa berkat sang pembaca setia tersebut, ia bisa menyelesaikan ceritanya sampai akhir dan bahkan memenangkan sebuah kontes. MC terkejut saat membaca pesan di ponselnya dan menyadari bahwa orang yang sedang bertukar pesan dengannya adalah sang author asli dari cerita yang ia baca. Ia juga bingung memikirkan tentang sebuah kontes misterius bernama TCBH Hatch. Sang penulis dengan nama pengguna TLS123 menjelaskan bahwa pria tersebut tidak akan tahu tentang kontes itu karena acaranya memang tidak diumumkan ke publik. Penulis juga memberitahu bahwa tanggal perilisan episode berbayar sudah ditentukan. Penulis menambahkan bahwa episode berbayar akan dimulai dari bab epilog yang diposting hari ini. Sebagai bentuk rasa terima kasih, penulis meminta alamat email pria tersebut karena ingin mengirimkan sebuah hadiah. Suasana mendadak berubah menjadi mencekam dengan munculnya bayangan sosok misterius berbulu putih dan bertanduk emas, disertai narasi yang mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dunia. MC tersebut hanya bisa terdiam, membaca pesan terakhir dari LTK 123 yang mengatakan bahwa cerita tersebut bisa terwujud di dunia nyata sepenuhnya berkat dirinya. MC terkejut saat mengetahui bahwa sebuah karya berinisial TCBHDH memenangkan sebuah kontes yang tidak diumumkan secara resmi. Sambil memperhatikan seorang wanita di sebelahnya, ia berharap hadiah yang akan diterimanya dari kontes tersebut adalah sebuah voucher senilai 50.000 won. MC kemudian menerima pesan dari pengirim bernama TLS123 yang memberitahu bahwa novel Dokja akan berubah menjadi layanan berbayar tepat pada jam 7 malam, menyisakan waktu hanya 5 menit lagi. Penasaran dengan pesan tersebut, karakter utama langsung bergegas membuka ponselnya untuk memeriksa daftar novel favoritnya. Namun, ia terkejut dan merasa aneh karena novel yang ia cari tiba-tiba tidak dapat ditemukan atau dihapus secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan. Suasana di dalam kereta bawah tanah yang ia tumpangi bersama penumpang lain awalnya tampak tenang dan normal seperti biasa. Tiba-tiba, suasana menjadi kacau saat terdengar suara hantaman keras yang membuat kereta bergetar hebat dan memicu kepanikan para penumpang. Kereta berguncang hebat hingga memercikan api, membuat orang-orang berteriak ketakutan karena mengira ada serangan teroris yang sedang terjadi. Di tengah kepanikan dan kepulan asap, mendadak muncul penampakan sesosok makhluk misterius dengan seringai senyum lebar yang mengerikan. Sebuah kereta tiba-tiba mengerem mendadak dengan keras hingga mengeluarkan asap dan bunyi mendesis di sepanjang jalurnya. Suasana di dalam gerbong langsung panik dan kacau, di mana seorang wanita bernama Sangah dengan cemas menanyakan kondisi rekan di sebelahnya. Waktu di jam digital berdetak tepat menunjukkan pukul 7 malam, menandai dimulainya momen yang krusial. Sang tokoh utama Dokja menyadari bahwa jam 7 malam bertepatan persis dengan jadwal rilis episode berbayar dari sebuah web novel yang dibacanya. Tiba-tiba terdengar suara pengumuman darurat menggema di dalam gerbong yang memerintahkan seluruh penumpang kereta untuk segera mengungsi. Sangah yang semakin ketakutan bertanya kepada Dokja mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi tepat saat jantung Dokja mulai berdegup kencang secara dramatis. Seketika itu juga, kilatan cahaya petir merah misterius menyambar dan menghantam bagian dalam gerbong kereta, memicu kekacauan total. Sebuah pengumuman misterius muncul di hadapan para penumpang kereta. Mulai sekarang, skenario utama akan dimulai. Sang karakter utama menyadari situasi gila yang sedang terjadi. ITUA adalah saat di mana genre hidupku berubah.